Selamat pagi, saya Grace Florencia dari kelas 11 IPS 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai analisis artikel. Artikel 1. Mengapa konflik antar suku di Papua sering terjadi? Konflik yang melibatkan antar suku di Kabupaten Yahukimo, Papua menunjukkan belum adanya formula penyelesaian saat perselisihan terjadi di provinsi yang memiliki sekitar 255 suku itu. Ditambah lagi faktor kesejahteraan sosial yang masih minim. Tindakan kekerasan hingga perang antar suku sering dilakukan sebagai bentuk penyelesaian masalah. Puluhan orang dari suku Kimial menyerang suku Yali yang ada di rumah, gereja, dan hotel pada hari Minggu pada tanggal 4 Oktober 2021 di distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. Konflik di Yahukimo yang dikatakan disebabkan oleh kabar bohong, membuka fakta bahwa belum ada wadah penyelesaian perselisihan antar suku di Papua. Nah, untuk itu, Yanis meminta pemerintah untuk fokus membangun komunikasi antar suku dan juga kesejahteraan di sana. Tahun 2018 lalu juga terjadi konflik antar suku Yali dan suku Ngalik yang dipicu kecelakaan sepeda motor. Untuk mengatasi hal tersebut, BBC News Indonesia telah menghubungi pemerintah Provinsi Papua dan Majelis Rakyat Papua untuk meminta tanggapan, namun belum memberikan respons. Selain itu, BBC News Indonesia mencoba untuk menghubungi warga dan pihak kepolisian agar para pelaku menjalani proses hukum. Nah, bisa kita lihat dulu bahwa isi dari artikel tersebut bertentangan dengan terwujudnya harmoni sosial di Indonesia. Diferensiasi sosial antar suku di Kabupaten Yahukimo, Papua tidak mencerminkan harmoni sosial. Kesetaraan dalam suku tersebut dianggap sebagai persamaan suku saja, padahal hanya karena kesalahpahaman, suku-suku tradisional ini mudah untuk terjun ke dalam konflik. Jadi, hal yang bisa dilakukan untuk menciptakan harmoni sosial berdasarkan konflik tersebut adalah yang pertama, selalu berpikir positif, tidak mudah terpengaruh untuk melakukan tindakan yang tidak baik, seperti peperangan antar suku. Nah, lalu yang kedua, kita harus toleransi terhadap suku lain. Dengan adanya sikap toleransi, kita bisa lebih terbuka terhadap perbedaan pendapat dan bisa memecahkan masalah dengan otak yang dingin, sehingga tidak ada berita bohong atau kesalahpahaman. Lalu, artikel 2, warga muslim gotong royong bantu gereja roboh. Gereja Kristus Rohani Indonesia atau GKRI di Dusun Karangjengkol, Desa Cilongkrang, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap, roboh pada Selasa tanggal 26 September 2021 pukul 7.30 WIB. Pendeta GKRI Dia Rusdiana mengatakan, gempa Tasik berkekuatan 5 skala Richter pada Senin tanggal 25 September 2021 pukul 5.6 waktu Indonesia Barat sangat terasa di daerahnya. Nah, gempa itu menyebabkan sebagian tembok gereja yang dibangun tahun 1992 retak. Tembok retak itu diduga menyebabkan atap kerangka bangunan patah dan ambruk, menimpa seluruh barang yang ada di ruangan gereja. Di wilayah sekitar gereja tersebut, rasa toleransi kental terasa, tak membedakan keyakinan. Mayoritas masyarakat sekitar yang beragama Muslim bergotong royong mengevakuasi barang yang bisa diselamatkan dan membersihkan tempat ibadah tersebut. Bahkan dari sekitar 20-an orang yang bergotong royong, hanya 2 orang nih yang beragama Nasrani. Lainnya warga Muslim dari 2 RT, yakni RT 011 dan RT 016. Hal yang paling meneduhkan di tengah bencana ini, toleransi antar umat beragama di Cilongkrang sangat mengesankan. Menurut dia, yang paling cepat datang untuk membantu evakuasi dan membersihkan gereja adalah warga Muslim. Nah, bisa kita lihat bahwa isi dari artikel tersebut bisa mewujudkan harmoni sosial di Indonesia. Yang bisa saya lihat dari artikel tersebut adalah warga memiliki sikap toleransi dan keterbukaan yang positif. Konsep kesetaraan jelas terlihat, membantu umat lain yang sedang terkena musibah tanpa memandang perbedaan agama. Lalu, apa sih hal yang bisa dilakukan untuk mengembangkan harmoni sosial? Berdasarkan artikel adalah, yang pertama nih, selalu peduli dengan orang lain. Seperti menjaga kelestarian lingkungan hidup, karena gereja itu merupakan tempat ibadah. Lalu yang kedua nih, menyikapi perbedaan secara positif. Dalam artikel juga sudah terlihat bahwa warga Muslim tidak memandang warga non-Muslim sebagai hal yang merugikan.
Sekian presentasi dari saya, terima kasih.